berpakaian yang rapi dan wangi sebelum beribadah. Seperti kita mau pergi ke sekolah minggu di gereja. Peraturan kedua, teman-teman jangan sambil main handphonenya atau mainan lainnya. Dan teman-teman tidak boleh sambil makan, ya karena Tuhan Yesus hadir di sini loh. Peraturan ketiga, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan Yesus disenangkan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom. Sekarang membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkal burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan cepatnya ia akan menodongi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan pula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau dari atas tangannya, supaya kakimu jangan terdantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, jangan lupa memperkatakan Mazmur 91 setiap hari ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Semuanya sudah semangat untuk memuji Tuhan? Amen. Yang semangat katakan amin. Amin. Nah, sekarang kakak ajak kita dulu berdoa terlebih dahulu. Ya, semuanya lipat tangannya, kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Sudah? Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah Tuhan. Dan kami mau memuji Engkau, kami mau melompat, kami mau menari bagi nama-Mu. Biarlah Tuhan dari awal ibadah hingga selesainya ibadah ini Tuhan, Tuhan yang sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, sekarang kakak ajak kita untuk bangkit berdiri semuanya. Ya, mami papi juga ikut juga berdiri. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita mau melompat buat Tuhan. Dan kita mau tinggikan namanya. Katakan amin. Amin. Semuanya tepuk tangannya ya. Kita
Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita mau bersorak bagi namanya. Dan kita mau melompat tinggikan namanya. Amin. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful eternally. And I will love, love, love. You love to me and I will sing your praise eternally. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful eternally. And I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. Semuanya tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Hey. Siap-siap. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful eternally. And I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari. Kau membuatku menari. Ikutin gerakannya ya adik-adik ya. Oh you are love, love. You are love, love, love. Hey. You're good to me and you are wonderful eternally. And I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. Semuanya tepuk tangan. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau puji Tuhan, amin. Yuk adik-adik, kita angkat tangan kita buat Tuhan. I lift my hands to praise you. For you are kind to me. And to your name my heart sings. For you are love, love. Angkat tangannya lagi, katakan I lift my hands. I lift my hands to praise you. For you are kind. Amin Tuhan. And to your name my heart sings. Sekarang kita sambil melompat ya adik-adik ya. Katakan I lift my hands. I lift my hands to praise you. For you are kind to me. And to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, love, love. You're good to me. And you are wonderful eternally. And I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Sekali lagi ya, katakan for you are love. Love, love, love. You're good to me and you are wonderful eternally. And I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. And I will sing your praise eternally. And I will sing your praise eternally. Katakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan kita adik-adik. Katakan ye ye ye. Amin. Wah, adik-adik semangat banget hari ini ya. Wah, kita mau lebih semangat lagi bareng Tuhan nih. Sampai yang percaya bahwa Senin sampai Minggu itu adalah harinya Tuhan. Angkat tangan dong.
Karena kita percaya bahwa setiap nafas kita itu segalanya untuk Tuhan. Bahwa setiap degup jantung kita segalanya untuk Tuhan. Amin. Ada yang Amin. percaya amin? Yuk Amin. kita akan nyanyiin lagu yang luar biasa ini. Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Musik. Engkau tetap raja, Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Ayo adik-adik lebih semangat lagi. Yuk kita katakan Senin sampai Minggu bahwa Tuhan adalah milik kita. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Wah, yuk bilang Yesus baik. Wah, keren banget adik-adik semua. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Luar biasa banget. Kak Catherine percaya semua adik-adik yang nonton di rumah udah kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, yuk Kak Catherine mau ajak adik-adik kita mau sungguh-sungguh, kita cari posisi yang terbaik, kita mau datang sama Tuhan Yesus, kita mau kasih hati kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kakak ajak, lipat tangannya, tutup matanya. Kakak mau ajak kita mau nyanyi dan sembah Tuhan sama-sama. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yuk adik-adik kita lebih sungguh lagi, yuk kita mau nyanyi dari awal, kita lebih sungguh-sungguh lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam
hari ini Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman yang boleh disampaikan oleh kakak yang mengajar ya Tuhan. Engkau yang memberkatinya ya Bapa, supaya setiap benih firman yang ditanam itu boleh bertumbuh dan boleh berbuah buat setiap anak-anak yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan kebaktian hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mau siap dengar firman Tuhan katakan amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Luis harap teman-teman sehat selalu ya. Teman-teman, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami supaya diberikan telinga seorang murid, supaya bisa mendengar dengan baik, bertumbuh di dalam hati, dan juga kami bisa melakukannya. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Nah, cerita hari ini Luis ambil dari kitab Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Teman-teman, Luis mau tanya, kalau misalnya kita diberi sesuatu sama orang lain, ataupun mama atau papa, kita harus ngapain? Iya, kita harus berterima kasih, wajib hukumnya. Ya teman-teman, Luis mau mulai ceritanya. Teman-teman, duduk yang manis ya. Tuhan Yesus setelah berbulan-bulan menunjukkan kuasa dan otoritas melalui mukjizat, kayak mengusir setan, mengampuni dosa, dan memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus mulai melakukan perjalanan kembali ke Yerusalem. Suatu hari, dia berhenti di sebuah desa kecil. Terus ketika Tuhan Yesus tiba, dia bertemu dengan 10 orang kusta. Terus 10 orang kusta itu bilang kayak gini sama Tuhan Yesus, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka nangis serempak, suara mereka serak karena penyakit. Para penderita kusta itu berdiri cukup jauh, karena mungkin mereka pikir dia tuh badannya bau, terus juga gak mau menularkan Tuhan Yesus. Mereka juga kesepian, karena kalau misalnya orang kusta itu dijauhin sama orang kampung. Jadinya mereka sendiri deh. Tapi Tuhan Yesus enggak loh, Tuhan Yesus tetap berhenti di tempat dan mendengar keluh kesah mereka. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan hal yang aneh. Lah, kok aneh? Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam. Ini nih teman-teman yang aneh. Karena mereka tuh udah menghadap imam, tapi imam itu telah menyatakan mereka ini tuh orang buangan yang najis, kecuali mereka secara ajaib berubah. Tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk mereka kembali. Tetapi mereka taat dan mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, meskipun itu tidak masuk akal. Ketika mereka mulai berjalan pergi, sesuatu yang ajaib terjadi. Tubuh setiap orang diubahkan dari yang tidak berdaya menjadi orang yang sehat sempurna. Kulit bersisik tampak halus, dan kulit di mana dulunya tuh ada bekas luka, sekarang udah sembuh. Terus mereka berteriak, "Kami sembuh!" Suara mereka terdengar dalam kegembiraan atas apa yang baru saja terjadi pada mereka. Mereka terus menuju bait Allah tanpa menoleh ke belakang untuk mengakui penyembuhan mereka, kecuali satu orang. Orang kusta yang berhenti ini melihat lagi ke tangan dan kakinya dan kulitnya yang baru. Dia kagum dengan perubahan pada tubuhnya dan sangat berterima kasih kepada tabib agung itu. Dia mulai memuji Tuhan dengan suara nyaring. Kemudian dia balik untuk menemukan Tuhan Yesus yang masih berdiri di kejauhan dan berlari kepadanya dan jatuh di kakinya dalam penyembahan. Cerita ini sangat mirip dengan perumpamaan. Jadi Tuhan Yesus mulai mengerjakan artinya dengan pertanyaan.
Bukankah aku menyembuhkan 10 orang kusta? Di mana 9 lainnya? Apakah orang asing ini satu-satunya yang kembali untuk memberi saya pujian? Kita lihat, yang lain senang disembuhkan, tapi hanya satu yang kembali dan memeluk Yesus sebagai orang yang menyembuhkan. Hanya satu yang berterima kasih, bersyukur, serta menyembah Dia sebagai Tuhan. Dengan belas kasihan, Tuhan Yesus mendatangi satu orang kusta yang telah sembuh tadi. Dan Tuhan Yesus ngomong kayak gini, "Bangunlah dan pergilah, sebab imanmu telah menyembuhkanmu." Wah, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Seru kan cerita hari ini? Luar biasa ya, kita udah dengar cerita dari teman kita Louis tentang 10 orang kusta dan hanya satu loh yang kembali dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, ada 2 poin yang bisa kita pelajari dari cerita tadi. Apa sih? Nah, yang pertama nih adik-adik, itu kita harus mencari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik kalau misalnya sekarang nih mungkin adik-adik udah males cari Tuhan. Misalnya hari Minggu udah gak mau lagi gereja karena online, males. Tapi adik-adik harus lebih sungguh-sungguh lagi. Walaupun online, adik-adik tahu kan kalau Tuhan Yesus juga tetap hadir loh di ibadah kalian. Jadi adik-adik harus lebih sungguh-sungguh lagi untuk mencari Tuhan Yesus. Nah, yang kedua adik-adik harus lebih fokus sama pemberi mukjizat. Siapa itu? Tuhan Yesus adik-adik. Jadi adik-adik tidak fokus sama sakit yang disembuhkan, tidak fokus sama mukjizat yang diberikan, tidak fokus sama berkat, makanan, tapi adik-adik fokusnya sama Tuhan Yesus, sang pemberi mukjizat adik-adik. Wah, adik-adik, kalau misalnya kakak bilang, wah hari ini pelajarannya sangat-sangat luar biasa. Kakak percaya adik-adik di rumah diberkati, amin? Oke, kakak ulangi lagi ya poinnya. Yang pertama, kita harus mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi adik-adik siap, amin. Yang kedua, kita harus lebih fokus kepada sang pemberi mukjizat, yaitu Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan nih adik-adik. Yuk, yang misalnya punya Alkitab boleh siapin. Tapi kalau misalnya adik-adik mau lihat dari layar juga boleh. Oke, ayat hafalan kita hari ini ada di Matius 6 ayat 33. Ayatnya hari ini ada di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ulangi sekali lagi ya, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Nah adik-adik, yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan mencari Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Kami mau Tuhan hanya fokus kepada Tuhan Yesus, bukan kepada berkat yang sudah Engkau berikan. Karena kami tahu Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Ajari kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh terus mencari Tuhan di dalam keadaan apapun. Kami mau sama-sama Tuhan. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan, kami menerima berkat yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Sekarang waktunya untuk membeli. Sebelum kita membeli, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memberi persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami ya. Kami siap untuk memberi persembahan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Bagi teman-teman yang mau memberi, bisa kasih tahu papi dan mami untuk mentransfer ke rekening di layar ini. Selamat memberi. Tuhan memberkati. Dadah.
Oke adik-adik, kalian semua jempolan, kalian semua luar biasa adik-adik. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah, kita akan berpisah. Kalian akan makan siang habis ini. Tapi jangan lupa ya adik-adik, kasih tahu mama yang belum subscribe channel kita, subscribe, terus share juga, kirim ke grup-grup mama ya, biar channel kita ditonton oleh anak-anak di seluruh Indonesia. Setuju ya? Oke, sekarang kita mau berpisah. Kita bilang, ku yakin Tuhan Yesus hadir di sini. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Sambil angkat tangan yuk. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ayo adik-adik, suaranya lebih kenceng lagi. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Angkat tangan semua tinggi-tinggi. Yuk adik-adik kecil, yang gede, cici kokonya angkat tangan kepada Tuhan. Orang tua juga angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari wajahnya padamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Bawa dan terimalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang intim dan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini sampai selama-lamanya. Kalian semua yang percaya, bersyukur, bersukacita, katakan amin.